kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ana Nur Fadilah. Kali ini Ana akan sedikit membahas tentang persalinan operatif. Jadi, persalinan operatif atau sesi sesaria itu memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyelamatkan keselamatan ibu. Walaupun janinnya meninggal atau tidak ada harapan untuk hidup, tindakan sesi sesaria ini tetap harus dilakukan. Nah, tujuan dari sesi sesaria ini adalah persalinan dilakukan segera sehingga uterus dapat berkontraksi dan menghentikan pendarahan, serta menghindari kemungkinan terjadinya robekan pada serviks jika janin dilahirkan per vagina. Nah, siapkan darah pengganti untuk stabilisasi dan pemulihan kondisi ibu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perawatan post-operasi seksio sesaria. Nah, yang pertama itu ada analgesia, di mana analgesia adalah kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit dalam keadaan sadar. Nah, pada wanita dengan ukuran badan rata-rata dapat disuntik 75 mg meperidin atau intramuskuler setiap 3 jam sekali. Bila diperlukan untuk mengatasi rasa sakit, maka dapat dilakukan tindakan yang serupa, yaitu dengan disuntik 10 mg morfin. Nah, yang kedua itu ada tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini bisa diperhatikan dari tekanan darahnya, nadi, jumlah urin, dan jumlah darah yang hilang, serta selalu memeriksa keadaan fundus. Nah, tanda-tanda vital ini diperiksa ketika 4 jam sekali. Yang ketiga itu ada terapi cairan dan diet, di mana pada pedoman umum pemberian 3 liter larutan RL itu terbukti sudah cukup selama pembedahan dan dalam 24 jam pertama berikutnya. Akan tetapi jika output urin jauh di bawah 30 ml per jam, maka pasien harus segera dievaluasi, paling lambatnya itu pada hari kedua. Yang keempat itu ada vesicula seminalis dan usus. Nah, di mana seorang ibu yang setelah melakukan post operasi itu menggunakan kateter. Kateter itu adalah alat bantu untuk pengeluaran urin. Kateter ini dapat dilepas setelah 24 jam post operasi atau keesokan paginya. Nah, bising usus pada hari pertama itu belum terdengar biasanya, dan pada hari kedua itu masih keadaan lemah. Nah, biasanya bising usus itu mulai aktif pada hari ketiga. Nah, untuk perawatan yang kelima itu ada ambulasi. Ambulasi merupakan upaya seseorang untuk melakukan latihan berjalan atau berpindah tempat. Pada hari pertama setelah pembedahan, pasien akan dibantu oleh perawat untuk bangun dari tempat tidurnya sekurang-kurangnya 2 kali. Nah, pada hari kedua itu pasien mulai bisa berjalan dengan bantuan orang lain. Nah, yang keenam itu ada perawatan luka. Nah, perawatan luka ini harus benar-benar diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan maka itu bisa menyebabkan infeksi ataupun lepas jahitannya. Ketika lepas jahitannya, maka kita akan dijahit kembali, otomatis proses penyembuhannya akan semakin lama. Normalnya pada pencabutan jahitan ini atau pelepasan jahitan ini itu pada hari keempat, paling lambatnya itu pada hari ketiga setelah post operasi. Nah, ketika jahitannya sudah dilepas, maka pasien dapat mandi tanpa membahayakan luka insisi. Yang ketujuh itu ada laboratorium. Nah, secara rutin hematokrit ini dicek pada pagi hari setelah post operasi, dan dicek kembali apabila terdapat kehilangan darah tidak seperti biasanya. 8 itu ada perawatan payudara, di mana pemberian ASI sudah bisa dimulai setelah hari post operasi. Dengan begitu ibu bisa langsung menyusui bayinya.
Yang kesembilan itu ada memulangkan pasien dari RS. Kemungkinan pasien setelah melakukan persalinan itu akan lebih baik diperbolehkan pulang jika sudah 4-5 hari setelah pos operasi. Nah, ketika pulang juga dokter ataupun perawat itu untuk mengingatkan waktu kunjungan ulang pada pasien dan juga mengingatkan untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas berat, cukup fokus dengan bayinya dan proses pemulihan ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.